Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sobahul khair, sholih sholihah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sholih sholihah, kelas 4. Ustadz absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa nih yang tidak hadir? Insya Allah hadir semua ya. Alhamdulillah. Ustadz, kok ada yang berbeda sih sekarang? Kok nggak di lapangan? Kenapa di kelas ya? Nah, itu pasti pertanyaan yang antum ingin tanyakan ke Ustadz. Dan itu pertanyaan yang ada di pikiran antum. Ya. Insya Allah. Jadi begini, solihah. Kebetulan kan lapangan kita karena sering diguyur air hujan, jadi kan banyak genangan-genangan air. Nah, sempat kemarin Ustadz itu melakukan gerakan olahraga untuk nanti diajarkan ke anak kelas 3. Nah, ternyata lumayan licin juga, takut terpeleset juga nanti Ustadz. Ya, jadi Ustadz sekarang ngambilnya di sini di kelas. Nah, ternyata di kelas pun kita masih tetap bisa berolahraga. Karena pada hakikatnya gerakan olahraga itu bukan harus ada alat, bukan harus ada fasilitas yang lengkap. Ustadz ambil sebuah kisah ya. Kisahnya mungkin bisa dibilang kisah nyata ya. Karena memang ini cerita dialami oleh seorang pemain tenis. Ustadz lupa namanya, tapi ini pemain tenis ini terkenal banget di luar negeri. Dan dia itu merupakan juara hampir berturut-turut dalam setiap permainan tenisnya. Nah, antum mau tahu nggak rahasianya apa seorang pemain tenis ini bisa berhasil dan bisa menjadi juara berturut-turut? Ternyata bukan lapangannya yang bagus. Antum mau tahu sejarahnya? Itu kalau misalkan dia main di lapangan, itu lapangannya yang ya nggak bagus amat gitu, jadi gembur tanahnya, bahkan pernah dia bermain di lapangan yang becek juga gitu. Nah, ternyata setelah diteliti sama ilmuwan olahraga, bahwasanya fasilitas itu tidak menjamin seseorang itu bisa menjadi olahragawan atau tidak. Ustaz ada contoh lagi, antum tuh nggak seseorang perenang handal di Indonesia, dia juara 1 setiap kali ada lomba renang. Latihannya di mana coba? Pasti antum berpikir, di lapangan, bukan lapangan, di kolam yang mewah dengan fasilitas yang bagus. Ternyata enggak. Setelah ditanya sama orang-orang, bahkan mungkin wartawan, ternyata dia latihannya di laut. Karena rumahnya deket laut. Bayangin sama antum, juara 1 perenang handal, ternyata dia latihannya di laut, bukan di kolam renang. Jadi itu. Jadi yang ingin Ustadz ajarkan kepada antum, yang ingin Ustadz didik antum semua nih, khususnya kelas 4, umumnya untuk semua kelas dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, bahwasanya niatlah yang menentukan, bukan fasilitas. Selagi niat masih ada dalam hati, maka kita masih tetap bisa berolahraga. Ingat, niatnya hanya siapa? Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi karena kita ini beragama Islam, umatnya Rasulullah, maka pola pikir kita itu harus Islam dan pola sikap kita pun harus Islam. Ya. Ingat, di luar negeri itu mungkin mereka keyakinannya beda, jadi keyakinannya yang lain lah gitu, bukan keyakinan Islam gitu. Nah, lalu apa yang kita bisa ambil dari bisa ambil dari hal yang terjadi pada mereka gitu ya? Yang kita bisa ambil adalah tentang bagaimana bahwasanya fasilitas itu tidak menjamin. Sekali lagi, fasilitas itu tidak menjamin. Yang menjamin itu apa? Kesungguhan. Dan Islam mengajarkan hal itu. Bahkan syairnya yang terkenal adalah menjada wajada.
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, itu. Oke, tanpa berlama-lama di sini Ustadz akan langsung mengajarkan kepada antum, meskipun nih kita sekarang bukan di lapangan lagi ya, tapi di kelas dengan ruangan yang terbatas. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun materi yang Ustadz akan sampaikan kepada antum. Nah, antum masih ingat nggak pelajaran-pelajaran pertemuan sebelumnya? Ingat ya, tentang variasi, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya Ustadz bisa menggabungkan hal itu, bahkan bisa mengajarkan antum beberapa banyak hal. Nah, karena kita sekarang ruangannya kelas, tapi insya Allah materi Ustadz tetap akan bisa tersampaikan ke antum. Nah, hanya saja Ustadz akan lebih memilih ya, mana sih materi yang paling cocok untuk kita lakukan di dalam kelas. Dan ternyata Ustadz menemukan. Jadi di sini Ustadz sudah membuat sebuah catatan dan rangkuman sebelum Ustadz menyampaikannya ke antum. Jadi di sini Ustadz akan mengajarkan kepada antum anak kelas 4 variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola. Berhubung antum sekarang materinya memang sepak bola, jadi Ustadz akan lebih menekankan kepada permainan sepak bolanya itu sendiri. Namun bisa dilakukan di dalam ruangan. Bagus, keren bukan? Jadi ingat, olahraga itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Bahkan antum mau tahu nggak? Dulu pertama kali bola basket tercipta, dulu pertama kali permainan bola voli tercipta, itu nggak langsung dengan fasilitas yang mewah. Itu nggak dengan langsung tiba-tiba ada lapangan ukurannya segini-segini. Enggak. Antum mau tahu nggak? Bola voli itu diciptakan, permainan itu tadi diciptakan itu untuk supaya karyawan-karyawan yang kerja, lelah, letih, mereka kan butuh berolahraga. Mereka memang karyawan, kerja setiap hari. Nah, tujuan olahraga itu apa? Pertama, refreshing, bener nggak? Terus yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan tubuh itu sendiri. Jadi karyawan yang melakukan permainan bola voli, ternyata dia lebih sehat dan lebih bugar setelah diteliti. Dan siapa yang menciptakan permainan bola voli pertama kali? Namanya adalah William Morgan. Ya, Ustaz tadi mau bilang JP Morgan soalnya. Afwan, kalau JP Morgan itu orang milioner, bilioner. Itu yang ada di zamannya Nikola Tesla. Nikola Tesla itu adalah seorang penemu ilmuwan terhebat sepanjang masa, sama halnya seperti Thomas Alva Edison, dan itu sejaman antara Nikola Tesla, Thomas Alva Edison dengan JP Morgan itu sejaman. Nah, yang penemu bola voli itu bukan JP Morgan, Afwan ya, tapi William Morgan, William C. Morgan. Nah, nggak tahu itu C-nya apa, tapi Ustadz tahunya William C. Morgan itu penemu permainan bola voli awal. Tujuannya adalah untuk membuat karyawan-karyawan yang bekerja itu sehat dan bugar. Kenapa? Karena ini ditemukan di Inggris. Dan tahu enggak antum waktu itu di Inggris seperti apa? Di Inggris itu sedang menggebu-gebunya untuk teknologi industri yang pertama. Apa? Antum tahu enggak? Tentang batu bara, kemudian apa lagi? Mesin uap dan lain sebagainya. Makanya banyak penemuan-penemuan waktu itu ditemukan di Inggris dan di Amerika. Karena memang Inggris dan Amerika pada saat itu memang lagi menggebu-gebunya. Sampai akhirnya ada yang namanya penjajah. Nah, termasuk salah satunya Belanda yang menjajah negeri kita. Jadi banyak hikmahnya yang kita bisa ambil ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Jadi di sini Ustadz akan mengajarkan kepada antum gerak non lokomotor. Apa gerak non lokomotor? Masih ingat? Ada di pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi cocok ya di ruangan kelas ini. Nih, lihat. Kalau misalkan antum nanti ada di sana tuh, di meja-meja, di kursi-kursi ya, antum tetap bisa berolahraga loh. Keren ya? Hebat. Makanya olahraga itu luar biasa. Pelajaran yang bisa dipelajari di mana saja, kapan saja, bahkan bersama siapa saja, bahkan sendiri pun bisa berolahraga. Keren kan? Bagus. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan di sini Ustadz merangkumnya banyak nih. Nah, sementara durasi waktunya Ustadz di sini maksimalnya sampai 15 menit. Adapun kalau misalkan tidak tersampaikan semua, kita insya Allah lanjut di pertemuan berikutnya. Nah,
kalaupun misalkan ternyata bisa sampai semuanya tersampaikan, ya kita seperti biasa di lapangan lagi. Pokoknya kita fleksibel lah. Kita melihat situasi. Nah, ini materi yang Ustadz rangkum ini sebetulnya kebetulan lebih cocok jika diperuntukkan ketika cuaca sedang hujan. Antum kalau hujan mau berolahraga enggak? Tetap mau kan? Tapi gimana caranya nggak sampai hujan-hujanan? Karena kalau hujan-hujanan antum sakit nantinya. Bukan malah sehat tapi malah sakit. Nah, jadi di sini Ustadz merangkum. Tapi bukan berarti materi ini nanti akan Ustadz lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Karena kenapa? Karena masih ada materi-materi yang siap untuk Ustadz berikan kepada antum. Dan pasti antum menunggu-nunggunya, bukan? Nah, insya Allah kalau misalkan minggu depan ternyata lapangannya bagus, nggak ada genangan-genangan air, dan ketika Ustadz melakukannya pun tidak licin, kita seperti biasa di lapangan. Tapi kalau misalkan ternyata hujan lagi, nah baru insya Allah Ustadz lanjutkan lagi dengan materi yang Ustadz rangkum ini. Kalau misalkan materi hari ini tidak tersampaikan. Oke, kita mulai ya. Oke, poin-poinnya saja nih. Yang pertama, menekuk dan mengayun kaki untuk gerakan menendang, mengoper, dan menembak. Poin-poinnya aja dulu ya. Oke, yang kedua, berdiri, menekuk kaki, dan menarik kaki untuk gerakan menghentikan bola. Nah, yang ketiga, meliukkan badan dan mengayunkan badan untuk gerakan menyundul bola. Dan yang keempat adalah berdiri dan mengayunkan lengan untuk lemparan bola ke dalam. Nah, berhubung Ustadz waktunya hanya 15 menit, ya, poin-poinnya kan udah tersampaikan tuh tadi tuh. Antum bisa ulang-ulang lagi video Ustadz supaya bisa ingat. Nah, sekarang penjelasannya secukupnya waktu ya. Oke, fahimtum jami'an? Fahimtum ya. Oke, kita mulai. Oke, antum bisa lihat Ustadz ya. Yang pertama adalah gerakan menekuk dan mengayun. Nah, yang dimaksud menekuk dan mengayun adalah Ustadz di sini ambil contoh. Kita menggunakan kaki kiri, ditekuk, kaki kanan mengayun. Sekarang kaki kanan menekuk, kaki kiri mengayun. Nah, karena ini gerak dasar non lokomotor di tempat, ini nggak harus kemana-mana ya. Nah, misalkan kita di sini nih, di meja nih. Nah, terus sekarang posisinya pada di meja di duduk. Antum pengen olahraga nih. Nah, antum bisa di sini lagi. Tuh, gitu. Terus kita lakukan repetisi sebanyak berapa? 4 kali 8. Sepertinya gini. 1, 2, 3, 4. Ingat ya, ini sambil ditekuk, ini sambil ditekuk. Jadi nggak lurus gini, nggak gini nggak. Ya, karena ini kan ceritanya kita gerakan menendang, mengoper dan menembak. Kalau menembak itu langsung ke arah gawang. Kalau mengoper itu ketemu. Ya, ingat ya, ininya menekuk ini. Ininya menekuk sedikit. Ya. Jadi ditekuk, jadi bentuknya itu agak menekuk gitu ya, nggak berdiri banget kayak gini. Oke, kita mulai ya. Sekarang yang ini kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, repetisinya berapa kali Ustadz? Tadi 4 kali 8 kali. Hitungannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus ya. Yang penting poin-poinnya tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa ada 4 ya. Namun karena di sini waktunya sudah maksimal,
Ustadz hanya sampaikan satu saja dengan repetisi 4 kali 8 hitungan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tidak membunyikan peluit karena di dalam kelas. Oke, syukron.